Shalom Aleichem, Besem Adonai, Yeshua Hamashiach. Salam sejahtera bagi Anda semua di dalam nama Tuhan Yeshua Hamashiach, atau yang dulu saya kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan renungan singkat firman Tuhan kali ini, saya akan bawakan seorang tokoh yang bernama Gideon. Tetapi sebelum itu, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya akan berdoa Tefilat Avenu, doa Bapa kami. Tefilat Avenu Seba Samayim Yit Kadas Meka Tafo Malhuteka Ya Seret Soneka Ka Aser Basamaim Gamba Aret Et Lehem Hukenu Ten Lanu Hayom Umehalanu Alhobotenu Ka Aser Mahalnu Gam Anaknu Lehebenu Fe Altefenu Lideni Sayon Kim Tekhal Senu Minhara Kilehka Hamamlahka Fe Hagebura Fe Hati Feret Le Olmi Olamim. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seperti di surga juga di atas bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang menjadi bagian kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kita akan sama-sama Bapak Ibu Saudara, sini kita akan lihat di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya baca ini di dalam kitab terjemahan Lentera atau kitab ELT 3. Haleluya. Saya akan bacakan di dalam kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Kita tidak baca semua Bapak Ibu Saudara, tetapi kita akan baca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya akan mulai membaca ayat yang pertama. Dan Yerubbaal, dialah Gideon, bangun pagi-pagi dengan semua rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Sedangkan tentara orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit Moreh di lembah. Berfirmanlah Yahweh kepada Gideon, rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu terlalu banyak bagiku untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan dirinya sendiri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah ke telinga rakyat itu, siapa yang takut dan gemetar, biarlah dia kembali dan pulang lebih awal dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah ke 22.000 orang dari rakyat itu, tetapi 10.000 orang tetap tinggal. Kemudian Yahweh berfirman kepada Gideon, rakyat yang tinggal itu masing terlalu banyak, bawalah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Dan beginilah seharusnya, siapa dari antara mereka yang aku berkata kepadamu, orang ini akan pergi bersamamu, maka dialah yang akan pergi bersamamu. Tetapi siapa dari antara mereka yang aku berkata kepadamu, orang ini tidak akan pergi bersamamu, maka mereka tidak akan pergi. Ayat yang kelima. Lalu Gideon membawa rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Yahweh kepada Gideon, setiap orang yang menghirup air dengan lidahnya seperti seekor anjing menjilat, haruslah engkau memisahkannya demikian. Juga setiap orang yang menekuk lututnya untuk minum. Dan jumlah orang yang menghirup dengan tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Dan seluruh sisa yang lain dari rakyat itu menekuk lututnya untuk minum air. Ayat yang ke-7. Lalu Yahweh berfirman kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, aku akan menyelamatkan kamu dan akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Dan seluruh rakyat itu boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Haleluya. Di dalam kitab Hakim-Hakim ini, seperti yang Bapak Ibu Saudara tahu, bahwa ada begitu banyak hakim yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat buat kemuliaan nama kudusnya. Haleluya. Tema pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan adalah tema yang sudah tidak asing lagi bagi setiap kita. Temanya adalah kemenangan Gideon atas Midian dan Amalek.
Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita semuanya tahu bahwa di dalam kisah ini, Bapak Ibu Saudara sudah dengar sejak dari lama. Ini adalah kisah lama. Sudah dikisahkan sejak sekolah minggu, sekolah sabat, kemudian tunas remaja, pemuda remaja, kaum bapak, kaum ibu, ibadah manula, ibadah raya. Ini kisah lama yang sudah kita dengar, bahkan kita sudah menghafalnya. Tetapi kesempatan kali ini kita akan terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan kembali merenungkannya tentang bagaimana Gideon berhasil. Rahasia-rahasia apa yang membuat Gideon berhasil. Ini untuk melawan Midian dan Amalek. Yang sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Seperti yang Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ketika umat ini kembali kepada penyembahan berhala, dia tidak memanggil nama kudus Tuhan. Kemudian dikatakan firman Tuhan bahwa umat dijajah oleh orang-orang Midian dan orang Amalek. Ini selama 7 tahun. Sehingga dikatakan bahwa kehidupan umat pada waktu itu sangat-sangat begitu susah. Ketika mereka menabur, kemudian orang-orang Midian itu datang untuk memusnahkannya. Sehingga tidak menyisakan bahan makanan dikatakan. Dan Gideon seorang muda dikatakan, dia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Haleluya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat apa rahasia kemenangan Gideon melawan Midian dan Amalek. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, itu ada di ayat yang kedua. Nanti saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Di sini saya membuat catatan bahwa Gideon tidak komplain pada saat penyaringan yang pertama. Gideon tidak komplain dan tidak mengeluh pada penyaringan yang pertama. Kita lihat ayatnya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ayat yang kedua dikatakan, berfirmanlah Yahweh kepada Gideon, rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu terlalu banyak bagiku untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang-orang Israel memegahkan dirinya sambil berkata terhadap aku, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa dikisahkan bahwa Gideon meniup sangkakalanya. Dia mengumpulkan segenap pasukan tentara dari Abiezer, dari suku Manase. Kemudian dia mengundang suku Asyer, dia mengundang suku Zebulon, dia mengundang suku Naftali. Dan terkumpul 32.000 pasukan tentara yang siap berperang Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikatakan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dikatakan ketika Gideon berhasil merekrut semua para tentaranya, dikatakan Tuhan bilang bahwa ini masih terlalu banyak. Ini harus melewati penyaringan yang pertama. Dikatakan, engkau harus berkata kepada para tentara ini, kepada umat ini, bahwa siapa yang takut dan gentar, ia boleh pulang lebih awal dari pegunungan Gilead. Bapak Ibu Saudara, seperti yang Bapak Ibu Saudara lihat di dalam kitab suci, bahwa ketika para tentara ini ditawari pulang Bapak Ibu Saudara, yang terjadi bahwa dikatakan kitab suci mencatat bahwa 22.000 itu pulang Bapak Ibu Saudara. Karena memang di dalam hukum peperangan umat Tuhan itu dikatakan, Musa selalu mengingatkan bahwa hukum perang itu dikatakan siapa yang baru membangun rumah dia tidak boleh ikut perang. Siapa yang baru menikah atau membeli sebuah ladang tidak boleh ikut perang gitu ya. Jadi itu boleh pulang. Haleluya. Tetapi di sini dikatakan yang takut dan gentar itu pulang. Kenapa Bapak Ibu Saudara Tuhan menyuruh yang takut dan gentar ini pulang lebih awal, tidak ikut di dalam peperangan untuk melawan orang Midian? Dikatakan bahwa di sini dikatakan bahwa Gideon tidak komplain ketika Tuhan menyaring. Kalau Tuhan berkata kepada saya seperti itu, saya akan bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sudah capek-capek, saya sudah lelah-lelah mengundang orang-orang Abiezer dari suku Manase, kaum-kaum keluarga saya sudah saya kerahkan, saya sudah mengerahkan suku Asyer, saya sudah mengundang kepada orang-orang Zebulon dan Naftali, dan ini sudah terkumpul, dan yang terkumpul ini pun tidak sebanding ketika harus melawan orang Midian. Karena firman-Mu katakan bahwa orang Midian ini untanya itu tidak terhitung banyaknya. Orang Midian berkoalisi dengan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, ini jumlahnya seperti pasir Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan 32.000 orang yang sudah terkumpul? Di sini Tuhan bilang ini masih terlalu banyak. Pola pikir Tuhan, sudut pandang Tuhan dengan sudut pandang kita itu sangat jauh berbeda. Dikatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rancanganku dari rancanganmu, katanya. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi salut kepada Gideon. Dikatakan ketika Tuhan menyaringnya, ketika Tuhan berkata, yang takut dan gentar boleh pulang. Walaupun pulang 22.000. Di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, Gideon tidak komplain dan tidak mengeluh pada keputusan yang Tuhan ambil Bapak Ibu Saudara. Dia percaya Bapak Ibu Saudara Tuhan punya satu rencana yang indah,
yang begitu besar buat kemuliaan namanya. Hari-hari ini pun Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memiliki satu keputusan buat setiap kehidupan kita, di dalam pengiringan kita akan Tuhan hari-hari ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya akan tetap tidak komplain dan tidak mengeluh, tidak banyak penuntutan kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena satu yang kita percaya, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang dikatakan penuh dengan harapan masa depan yang penuh dengan gilang gemilang bersama dengan Tuhan hari-hari ini. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama tadi dikatakan bahwa Gideon tidak mengeluh ketika Tuhan menyaring tentaranya yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan lihat apa kuncian kemenangan Gideon melawan orang Midian dan Amalek. Dikatakan poin yang kedua ayat yang keempat, bahwa Gideon tidak komplain dan tidak mengeluh pada penyaringan yang kedua. Jadi Gideon waktu disaring lagi tentaranya pada penyaringan yang kedua. Penyaringan yang pertama telah pulang 22.000, sisa 10.000 dari 32.000. Tetapi dikatakan di sini ini masih terlalu banyak. Ayat yang keempat kita akan lihat, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ayat yang keempat dikatakan, kemudian Yahweh berfirman kepada Gideon, rakyat yang tinggal itu masih terlalu banyak. Bawalah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Dan beginilah seharusnya, siapa dari antara mereka yang aku berkata kepadamu, orang ini akan pergi bersamamu, maka dialah yang akan pergi bersamamu. Tetapi siapa dari antara mereka yang aku berkata kepadamu, orang ini tidak akan pergi bersamamu, maka dia tidak akan pergi. Haleluya, haleluya Bapak Ibu Saudara. Hanya sisa 10.000 orang. Tetapi kali ini Tuhan katakan bahwa ini masih terlalu banyak untuk menyelamatkan umat terhadap musuh. Haleluya, haleluya. Dikatakan Gideon tidak mengeluh pada penyaringan yang kedua. Di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, kemudian Gideon menyuruh mereka minum air. Seperti kisah yang Bapak Ibu Saudara yang tahu, bahwa hanya yang menekuk dengan lututnya, kemudian mencedoknya dengan tangannya dan meminumnya, ini ada 300 orang Bapak Ibu Saudara. Orang-orang ini yang nanti akan dipilih Tuhan. Orang-orang ini nanti akan diperlengkapi. Hari-hari ini pun seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang-orang percaya meninggalkan imannya. Ada banyak orang-orang yang tadinya menggebu-gebu, yang tadinya berapi-api. Ketika diseleksi, hari-hari ini mereka tidak ada Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang tetap setia. Ketika kita dipanggil, kita akan dipilih dan kita akan menjadi tetap setia. Karena di dalam kitab Wahyu katakan, orang yang dipanggil, dipilih dan yang tetap setia, mereka yang nanti akan ikut di dalam peperangan akhir zaman. Mereka yang akan ikut memerintah menjadi imamat yang rajani, imam dan raja. Haleluya, haleluya. Jangan pernah lelah untuk di dalam pengiringan kita hari-hari ini kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, bahwa penyaringan yang kedua di sini dikatakan bahwa hanya tersisa 300 orang Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam penyaringan yang kedua ini tersisa 300 orang. Berarti dari 10.000 orang diambil 300 orang. Ini 9.700 orang ini tereliminasi Bapak Ibu Saudara. Mereka pulang dan tidak ikut di dalam peperangan untuk menghalau Midian dan Amalek dan orang-orang dari sebelah timur. Ini sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan sanggup dikatakan menolong umat hanya dengan sedikit orang Bapak Ibu Saudara. Masih ingat Bapak Ibu Saudara, hanya dengan tidak banyak orang. Dikatakan bahwa Abraham dengan pasukan yang hanya sedikit, para hamba-hamba yang ada di rumahnya, dia berhasil menghalau 5 raja dikatakan Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara juga masih ingat bagaimana dikatakan Daud dengan hanya beberapa ratus orang dapat mengejar orang Amalek yang jumlahnya sangat begitu banyak dan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Ini sangat-sangat luar biasa. Dan kali ini peperangan melawan orang Midian Bapak Ibu Saudara, bahwa dikatakan Gideon hanya diperlengkapi dengan 300 orang Bapak Ibu Saudara. Kemudian Gideon memperlengkapinya, disuruh oleh Tuhan untuk memberi sangkakala, untuk memberi obor dan sebuah buyung. Haleluya, haleluya. Kemudian kuncian yang ketiga, poin yang ketiga, apa rahasia Gideon dapat menghalau dan mengalahkan Midian dan Amalek? Di sini Bapak Ibu Saudara, ada di ayat yang ke-7, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-7 di sini saya membuat catatan, dikatakan bahwa Gideon percaya pada pengaturan Elohim. Gideon percaya pada pengaturan Tuhan. Ini kuncian yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara ayatnya yang ke-7.
Ayat yang ke-7 dikatakan Bapak Ibu Saudara, lalu Yahweh berfirman kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, atau yang bertekuk lutut dan meminumnya dengan tangannya, dikatakan di sungai, bahwa aku akan menyelamatkan kamu dan akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Ini janji firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan bahwa Gideon diperlengkapi dengan 300 orang yang gagah perkasa, dengan 300 orang yang gagah berani. Arti nama Gideon artinya pahlawan yang gagah perkasa. Dia adalah si penghancur. Dia adalah Yerubaal yang telah menghancurkan mesbah Baal dan juga yang menebang, dikatakan patung Asyera yang ada di dekat mesbah Baal. Maka namanya dikatakan si penghancur atau si penebang pohon. Haleluya. Ini sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan yang memiliki satu keputusan buat setiap kehidupan kita, Tuhan yang memiliki pengaturan, Dia yang berdaulat penuh atas setiap kehidupan kita. Saya percaya dan yakin Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang diperlengkapi untuk hidup di hari-hari ini. Orang-orang yang dipersenjatai dengan selengkap senjata Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya akan dimampukan bertahan di dalam menghadapi hari-hari yang sulit ini. Kita akan tampil sebagai pemenang. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya diberi janji firman Tuhan, kita lebih daripada pemenang buat kemuliaan nama Tuhan semesta alam. Kesimpulan pada kesempatan khotbah singkat kali ini Bapak Ibu Saudara, di sini kesimpulannya adalah, biarlah Bapak Ibu Saudara dan saya rekan-rekan, kita hari-hari ini tetap percaya pada pengaturan Tuhan, tetap percaya pada keputusan yang Tuhan ambil. Karena keputusan kita, karena rancangan kita itu seringkali gagal. Tetapi rancangan Tuhan semesta alam, Aba Yahweh Tsebaot, Dia yang memiliki segala sesuatunya. Dia adalah Elohe Hasamaim, Elohim semesta langit, yang memiliki jagat raya ini. Dia pemilik langit, bumi, laut bersama dengan isinya. Haleluya. Kita mau berdoa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Baruch Shem Kevot Manhutole Olam Faet, Gadol Adonai Umehulal Meot, Kados, Kados, Kados Adonai Tsebaot, Melokol Haaret Kevodo. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan namanya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya.